Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad Nurullah sirri wa sirri fi sirri la Allahu asma wal sifati. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma la ilaha illa antal awalu wal akhiru wa antal batinu was zahiru. La haula wa la quwata illa billah. Saudara-saudara yang saya cintai dan yang saya sayangi dimanapun berada, semoga senantiasa dalam bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan rahmat sehat jasmani dan rohani, rahmat panjang umur insya Allah, serta rahmat ilmu dan rahmat kesejahteraan dunia akhirat. Amin. Amin ya rabbal alamin. Saudara-saudara, perlu saya sampaikan di sini bahwa menyampaikan ilmu ma'rifat itu memiliki tantangan yang berat, sebab tidak semua orang bisa menerima ilmu ini, kecuali orang-orang yang telah terbangun dari tidur panjangnya, yaitu orang-orang telah sadar tentang Allah. Begitu beratnya menyampaikan ilmu ini. Terkadang kita dianggap sesat, kafir, dan macam-macam. Saudara-saudara, kenapa hanya sedikit orang yang bisa menerima ilmu ini? Karena dogma terlalu melekat di dalam diri manusia itu. Dogma yang paling melekat di dalam diri manusia itu yaitu berpandangan bahwa Allah itu tidak wujud, karena ada dalilnya, yaitu laisa kamislihi syai'un. Tuhan itu tidak seperti sesuatu. Memang benar, saudara, Tuhan itu tidak seperti sesuatu. Tapi banyak orang keliru memaknai laisa kamislihi syai'. Saya perhatikan hampir semua orang keliru memaknai laisa kamislihi syai'un. Jujur saja, karena tidak pernah mengkaji lebih dalam, bahkan tidak pernah betul-betul belajar tentang ini. Apa rahasia di balik laisa kamislihi syai'un? Rahasia di balik laisa kamislihi syai'un adalah tauhid. La ilaha illallah. Tidak ada yang ada kecuali Allah. Lalu bagaimana mungkin bisa diserupakan dengan sesuatu? Karena cuma dia saja yang ada.
Selama kita ini terdogma, kita hanya berpatokan ayat, padahal benar ayatnya, tapi kita salah memaknai. Kenapa Allah itu tidak bisa diserupakan dengan sesuatu? Karena tidak ada yang ada selain Dia. Lalu bagaimana mungkin kita bisa menyerupakan? Karena cuma Dia saja yang ada. Subhanallah. Saudara, kita ini sebenarnya seperti besi terendam di dalam air laut bertahun-tahun. Sudah karatan. Untuk membuang karatnya itu sangat membutuhkan waktu yang panjang. Subhanallah. Saudara, bagaimana mungkin Allah itu tidak wujud? Sebab sifat Allah itu wujud. Perhatikan, sifat Allah itu wujud. Sedangkan sifat itu tidak lain daripada Dia. Perhatikan, insan itu rahasiaku, akulah rahasianya. Rahasia itu sifatku, sifatku itu tidak lain daripada aku. Coba, sifatku itu tidak lain daripada aku. Saudara, ilmu ma'rifat itu bukan sekedar tertulis, bukan sekedar diucapkan, tetapi dialami dan dirasakan. Kalau kita belum mengalami, tidak mungkin bisa merasakan. Kalau kita hanya sekedar berkata-kata, berteori, tidak mungkin. Ilmu ma'rifat itu ilmu rahasia, rasa. Saya contohkan sedikit. Sekalipun kita bolak-balik berulang-ulang kali menyebut garam, kalau belum pernah mencicipi garam, tidak mungkin tahu rasanya garam itu asinkah, tawarkah, pahitkah, tidak mungkin. Allah itu wujud. Apa artinya wujud? Wujud itu ada. Mustahil tidak ada. Sedikit-sedikit kafir, sedikit-sedikit sesat. Saya pernah menjelaskan di satu konten, karena di situ saya mau banyak sekali komen-komen ini aliran sesat. Saya katakan, saudara, seandainya bisa kita coba-coba mati, ayo sama-sama kita mati coba-coba. Siapa yang lebih tersesat?
Siapa yang tersesat? Tidak melihat Allah yang nyata daripada melihat Allah yang nyata. Kira-kira mana yang lebih sesat? Siapa yang lebih buta? Allah sangat nyata tapi tidak melihat, daripada Allah yang nyata dilihat. Kira-kira siapa yang lebih sesat? Siapa yang lebih sesat? Menyembah Allah tapi tidak tahu siapa yang disembah, daripada menyembah Allah yang dia kenal. Allah itu wujud, saudara, sangat nyata daripada yang nyata. Memang pelajaran ini, kalau kita tidak betul-betul istiqomah mempelajari, tidak bisa. Sedikit saya berikan gambaran, saudara. Ini juga sudah pernah saya bahas di konten-konten, kalau nggak salah sudah 3 tahun yang lalu. Jadi sebenarnya kita ini seperti kayu. Saya contoh ya, kayu itu besar, lalu kita teban ada yang dibikin balok, ada yang dibikin papan, ada yang dibikin macam-macam lah. Ketika kayu ini dibikin balok, kita sebut balok. Ketika dia dibikin papan, kita sebut papan. Lalu balok sama papan ini diolah lagi menjadi, dibikin lemari, disebutnya lemari, bukan lagi balok. Diolah lagi menjadi meja, disebutnya meja, bukan lagi balok atau papan. Diolah lagi menjadi kursi, disebut lagi kursi, bukan lagi disebut papan atau balok. Begitu prosesnya. Makanya tidak ada yang ada kecuali Allah. Balok, papan, lemari, kursi, meja, hakikatnya kayu. Begitulah jalannya ilmu ma'rifat, ilmu tauhid. Kita tidak akan bisa merasakan jika kita belum mengalami. Subhanallah. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.